Sobat calon guru semuanya, untuk seleksi P3K 2024 di sini difokuskan untuk penuntasan honorer. Nah, selanjutnya di sini menurut Permen PRB nomor 11 tahun 2024 di sini terdapat 5 nomenklatur yang nanti akan bisa dimanfaatkan bagi teman-teman tenaga administrasi maupun juga dari Tendik ya untuk bisa ikut seleksi P3K 2024. Dan bahkan di sini dari jenjang lulusan kualifikasi akademik SD, SMP, SMA pun ini nanti bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Tentunya teman-teman bertanya-tanya apakah nanti kalau misalkan kita itu Tendik yang tidak masuk daftar database BKN itu apakah bisa ikut diangkat P3K 2024 ataukah tidak. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kabar gembira dari Kemdikbud kepada teman-teman honorer Tendik yang tidak masuk database BKN. Kira-kira apakah ada peluang penjaga sekolah dan juga tenaga administrasi untuk diangkat P3K 2024? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com, yaitu honorer Tendik tidak masuk pendataan BKN bisa daftar P3K. Dirjen Nuno ini memberikan penjelasannya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, honorer Tendik atau tenaga kependidikan yang tidak masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN tahun 2022 ya, bisa mendaftar P3K ya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurut Direktur Jenderal Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbudristek yaitu Ibu Nunuk Suryani, bahwa guru honorer inilah untuk tenaga honorer Tendik ya yang tercacar atau tidak masuk pendataan BKN bisa tetap ikut seleksi P3K 2024. Nah, dia menjelaskan yaitu honorer Tendik yang tercacar ini akan menggunakan data pokok pendidikan atau Dapodik ya. Sebab Dapodik ini juga bisa menjadi database teman-teman. Mengenai kuota P3K 2024 yaitu untuk Tendik, Dirjen Nuno mengungkapkan sebanyak 82.000. Nah, formasinya juga mengakomodasi honorer Tendik lulusan SD, SMP, SMA, D3 hingga sarjana. Kemdikbudristek ini sudah menyiapkan 82.000 formasi P3K tahun ini untuk Tendik. Pemda tinggal mengisinya. Apa saja yang dibutuhkan ini kata Dirjen Nuno ketika menjawab pertanyaan baru-baru ini. Dan beliau yaitu Ibu Dirjen Nuno menambahkan pengusulan formasi P3K Tendik ini diprioritaskan bagi Pemda yang hampir menyelesaikan pengangkatan guru honorernya, terutama prioritas 1 atau P1 ya, honorer K2, kemudian pendidik di sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Sekjen DPP Forum Honorer non kategori 2 Indonesia yaitu tenaga kependidikan atau Tendik yaitu Herlambang Susanto mengatakan masih banyak rekannya yang tercacar. Mereka tidak masuk pendataan BKN teman-teman. Dan hal ini sangat meresahkan honorer Tendik khususnya penjaga sekolah. Dia mengaku terus berkoordinasi dengan pusat agar bisa mendapatkan kesempatan sama dengan pengangkatan P3K 2024. Bagaimanapun juga kami sama-sama sudah mengabdi beberapa tahun katanya. Dia menceritakan saat pendataan BKN 2022 banyak honorer non K2 Tendik khususnya tidak dapat masuk dalam pertengahan pendataan karena ada beberapa formasi jabatan yang dihilangkan. Menurut Herlambang, kurang lebih 246 formasi termasuk penjaga sekolah itu yang hilang. Belum lagi saat pendataan berlangsung ada isu bahwa 3 kategori honorer satuan pengamanan, kemudian tenaga kebersihan dan juga driver ini nanti akan di-outsourcingkan. Banyak yang menyamakan penjaga sekolah ini dengan tenaga kebersihan, padahal penjaga sekolah ini hampir meliputi 3 kategori tersebut. Pada pagi hari penjaga sekolah itu menjadi pramusaji dan menjelang siang menjadi kurir ataupun juga pengirim surat antara sekolah dan juga dinas terkait. Dan sedangkan untuk sore hari ini menjadi tenaga kebersihan seperti membersihkan kelas dan lain sebagainya, serta malam tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban lingkungan sekolah. Namun lanjutnya saat itu ada beberapa Pemda yang berusaha menyelamatkan Tendik penjaga sekolah agar bisa masuk dalam pendataan. Caranya dengan mengubah SK jabatan ataupun memasukkan dalam formasi yang ada. Misalkan saja ini tenaga administrasi.
Nah, teman-teman penjaga sekolah sampai saat ini bila diberi kesempatan ikut pengangkatan menjadi P3K paruh waktu pun ini sangat senang dan juga gembira terangnya. Herlambang mengungkapkan yang dibutuhkan honorer Tendik saat ini adalah kejelasan status mereka yang bisa mengarah pada kesejahteraannya juga. Dan dari informasi yang kita kutip barusan dari Ibu Nunuk Suryani dapat kita simpulkan ada beberapa poin teman-teman. Di antara untuk yang pertama yaitu pemerintah itu kan membuka 82.000 formasi Tendik. Jadi teman-teman Tendik ini nanti akan bisa mendaftar P3K 2024 dikarenakan formasinya ini ada 82.000 ya. Tergantung untuk daerah kita itu membuka formasinya itu berapa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu dari 82.000 formasi tersebut itu masuk ke formasi P3K teknis. Nah, untuk P3K itu kan ada 3 jenis ya teman-teman, yaitu yang pertama itu ada P3K guru, kemudian yang kedua itu ada P3K tenaga kesehatan, kemudian untuk yang ketiga ini ada P3K tenaga teknis. Nah, maka nanti untuk yang 82.000 ini nanti yang bisa dilamar oleh teman-teman Tendik ini nanti masuknya itu ke formasi P3K tenaga teknis. Dan ini nanti kita memilih dari portal ini, kita mau mendaftar ke guru, ke kesehatan ataupun juga ke Tendik. Tentu nanti kita akan bisa melihat ketika sudah membuat akun SSCSN, kemudian kita mengisi biodata, kemudian di bagian tab memilih jenis seleksi, maka disitulah nanti portalnya kita itu ingin mendaftar kemana. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah daftar ya, dan nanti akan saya berikan tutorial ketika pendaftaran sudah dibuka. Dan selanjutnya untuk kesimpulan yang ketiga itu adalah di sini bagi teman-teman yang mungkin tidak masuk data BKN ini kan khawatir ya, apakah nanti bisa daftar ataukah enggak, karena yang diprioritaskan untuk tahun ini kan untuk yang sudah masuk data BKN. Jadi kalau misalkan kita kutip dari pernyataan Prof Nunuk tadi bahwasanya untuk Tendik ya atau tenaga administrasi sekolah misalkan ini nanti tenaga Tendik yang tidak masuk database BKN ini nanti tetap bisa daftar P3K 2024. Karena apa? Dikarenakan untuk yang seleksi P3K di bawah naungan Kemdikbudristek ini nanti akan menggunakan Dapodik. Dapodik itulah merupakan database dari Kemdikbudristek ya. Sebagai dasar nanti untuk kita itu bisa melakukan pendaftaran P3K 2024. Dan nantinya untuk di sini formasi yang akan kita bisa lamar teman-teman. Dan di sini ada berbagai macam formasi yang nanti akan kita bisa lamar, yang mana di sini memang diprioritaskan juga untuk pengangkatan P3K 2024 itu mengutamakan formasi bagi Tendik ya atau tenaga administrasi sekolah. Jadi formasi TAS atau tenaga administrasi sekolah ini masuk dalam usulan formasi P3K tenaga teknis. Selanjutnya di sini sudah ditetapkan juga untuk jabatan ASN P3K teknis yang bisa dilamar oleh teman-teman tenaga Tendik. Ini mengacu pada Kepmenpan RB nomor 11 tahun 2024, yaitu ada pengadministrasi perkantoran, inilah ijazah SMA ini bisa. Kemudian untuk penata layanan operasional, inilah ijazahnya S1 atau D4. Kemudian pengelola layanan operasional, ini adalah ijazah bisa D3. Kemudian operator layanan operasional, ini adalah ijazah SMA. Kemudian pengelola umum operasional, ini ijazah SD sederajat atau SLTP sederajat. Ini nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Jadi untuk tugas jabatan ketika teman-teman nanti diangkat menjadi P3K dari Tendik ini adalah seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya juga di sini tetap menggunakan data Dapodik ya. Jadi tetap menggunakan data Dapodik yaitu dan juga database lulusan PPG yang memungkinkan teman-teman Tendik yang nggak masuk database BKN ini nanti akan bisa untuk daftar P3K 2024. Oke, demikian semoga bermanfaat dan semoga teman-teman Tendik semua ini nanti bisa diangkat P3K di tahun ini ya.